Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Amelia Anggreni. Saya dari kelas 1B dengan NIM P05120221062. Saya berasal dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi. Dari definisinya, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ilmu anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi organ tubuh manusia. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Syarat posisi anatomi yaitu 1. Berdiri dengan tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, kedua tangan di posisi tubuh dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Dan yang terakhir, kedua kaki rapat paralel dan menghadap ke depan. Di gambar yang kedua ini, terdapat 3 bidang anatomis yang biasa digunakan, yaitu sagittal, koronal, dan transversal. Bisa dilihat pada gambar, bidang sagittal adalah garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan bidang koronal adalah garis vertikal yang membagi antara bagian depan anterior dengan bagian belakang posterior. Dan yang terakhir adalah bidang transversal. Bidang transversal adalah garis horizontal yang membagi antara bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Dan pada gambar yang ketiga ini adalah bidang proyeksi tubuh. Di sana sudah ada mid sagittal dan parasagittal. Yang pertama adalah bidang mid sagittal. Mid sagittal adalah bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh. Bidang ini membagi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri tubuh. Yang kedua adalah bidang parasagittal. Bidang parasagittal adalah bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid sagittal, tetapi membagi 2 bagian tubuh yang tidak sama besar. Pada gambar yang keempat ini, sudah ada medial, lateral, anterior dan posterior, superior dan inferior. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medial dan lateral. Medial dan lateral. Bayangkan sebuah garis pada bidang mid sagittal membagi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri yang sama besar. Garis ini disebut sebagai midline atau garis tengah tubuh. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari midline. Sedangkan lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Selanjutnya adalah anterior dan posterior. Anterior atau ventral yaitu merujuk kepada depan, dan posterior atau dorsal yaitu merujuk kepada bagian belakang. Bila digunakan dalam konteks anatomi, jantung terletak posterior dari sternum, karena jantung berada di belakang sternum. Begitu pula sebaliknya, sternum terletak anterior dari jantung. Dan yang terakhir adalah superior dan inferior. Kedua istilah di atas merujuk kepada sumbu vertikal. Superior berarti lebih tinggi, sedangkan inferior berarti lebih rendah. Kepala terletak superior dari leher. Umbilikulus terletak inferior dari sternum. Selanjutnya kita masuk ke daerah abdomen. Bisa dilihat dari gambar, daerah abdomen terbagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Bisa dilihat pada gambar, terdapat 4 kuadran pada abdomen. 1 kuadran kiri atas, 2 kuadran kanan bawah, 3 kuadran kiri bawah, 4 kuadran kanan atas. Dan pada gambar yang terakhir ini adalah gambar regio abdomen. Ada 9 regio pada abdomini pelvis. Yang pertama hipokondrium kanan dan kiri. Yang kedua epigastrum. Yang ketiga lumbar kanan dan kiri. Yang keempat umbilikal. Yang kelima hipogastrium. Yang terakhir, inguinalis kanan dan kiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kerangka studi anatomi. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.